adik-adik sekolah minggu. Pagi ini kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Pagi ini kita akan belajar dari Matius 25 ayat 21. Di sini judulnya perumpamaan tentang talenta. Sebelumnya kakak baca dulu firman Tuhannya ya. Adik-adik kalau punya Alkitab di depannya sekarang boleh dibuka Matius 25 ayat 21. Begini firman Tuhannya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Di sini diceritakan tentang seorang tuan atau bos yang memberikan talenta kepada pembantunya atau semacam harta yang dititipkan oleh tuannya kepada pembantunya. Tuannya ini berencana akan pergi ke suatu tempat, lalu dia titipkan harta-hartanya ke pembantunya itu. Pembantunya ada yang dapat 5 talenta, dan ada yang dapat 2 talenta, dan ada juga yang dapat 1 talenta. Si tuannya tadi pergi, lalu si tuannya dia pesan kepada si pembantunya ini, kalau aku pergi nanti kalian harus usahakan harta-harta yang sudah saya titipkan itu supaya kalian kembangkan, dan ketika aku pulang saya mendapati harta-harta tadi sudah berkembang biak atau bertambah banyak, dan kalian akan menerima upahnya. Lalu yang seorang kan mendapat 5 talenta, yang 5 ini mengembangkannya menjadi 5, berarti jadi berapa adik-adik? 10 kan? Nah, yang mendapat 2 talenta dikembangkannya lagi yang 2 ini menjadi 2. Jadi, berapa semua? 4. Nah, yang 1 talenta ini merasa paling sedih, dibilangnya sama tuannya. Ya, cuma satunya Tuhan kasih, ya apa mau bikin itu, katanya. Akhirnya nggak dapat apa-apa, dikuburnya. Yang 1 itu kan dikuburnya. Nah, jadi makna ceritanya ini nanti mengingatkan kepada kita semua supaya apa yang sudah Tuhan titipkan kepada kita pakai lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke adik-adik, kakak juga punya cerita pada pagi hari ini. Ceritanya apa? Begini adik-adik, cerita kakak ini tentang seorang bos. Katakanlah bos ini orang paling kaya. Nah, si bos ini punya kebun mangga yang sangat banyak. Lalu si bos ini punya 2 orang pembantu atau tukang kebun, ya. Lalu si bos tadi mempunyai 2 orang tukang tadi kan. Yang pertama namanya si Cemong, yang kedua si Bardi, ya. Si Cemong ini dikasih tuannya satu kebun mangga yang sangat luas. Lalu si Bardinya juga dikasih tuannya ini satu kebun mangga yang sangat luas. Nah, si bosnya tadi setiap hari memeriksa apa yang dikerjakan oleh si Cemong dan si Bardi. Suatu hari si bosnya tadi akan berangkat ke luar negeri. Adik-adik tahu luar negeri? Nah, dia akan pergi ke luar negeri, lalu dibilangnya sama si Cemong dan si Bardi. Cemong, ini kau. Aku mau kasih sesuatu sama kau. Apa itu tuan? Katanya. Begini Cemong, aku kan mau pergi ke luar negeri. Jadi kebun mangga yang di sebelah kiri itu tolong kau usahakan, kau kerjakan baik-baik.
dan hasilnya itulah nanti kau pakai untuk gajimu dan juga untuk membeli pupuk dan untuk membeli perlengkapan untuk kebun itu lagi. Lalu si Bardi juga dipanggil. Bardi, sini. Iya tuan, apa tuan? Katanya begitu. Kau juga akan mendapat satu kebun mangga yang sebelah kanan. Kau usahakan itu, kau bersihkan, dan hasil dari kebun itu nanti kau pakai sebagai gajimu atau untuk biaya hidupmu. Karena saya akan pergi ke luar negeri. Baiklah tuan, tanya begitu dengan ketus. Lalu si bos tadi atau si tuan tadi pergilah ke luar negeri. Ya, terbang ke luar negeri. Gak dikasih tahu kapan pulangnya. Jadi si Cemong dan si Bardi gak pulang-pulang kok tuan itu, pikir mereka kan. Tapi si Cemong itu dikerjakannya semua ladangnya tadi, bersih-bersih dibuatnya kan. Bahkan mangganya itu banyak lah hasilnya, dijualnya lah itu kan buah-buahan mangganya. Dan itulah dibuatnya untuk dipupuk dan untuk biaya hidupnya. Si Bardi itu dia kan gak tahu datang tuannya kapan. Alah, tuan kan nggak tahu kapan datang. Yang penting, biarkan saja situ aku makan-makan hasil mangganya. Biar aja situ. Orang nggak tahu kok kapan pulangnya. Nah, si Bardi tadi nggak dibersihkannya ladangnya itu, kebunnya. Asal berbuah, diambili, makani, nggak dirawatnya, nggak dipupuknya. Tapi kalau si Cemong, begitu berbuah, dirawatnya lagi, dikasih pupuk lagi, dijual mangganya itu dari hasil hidupnya, dibersih-bersihkannya, disapu-sapunya setiap hari. Suatu hari, ya, udah lama berhari-hari bertonton nggak pulang-pulang si tuannya tadi kan. Suatu hari datanglah seseorang namanya Pak Duta. Pak Duta ini datang ke situ, ke kampungnya tadi yang ada kebun mangganya itu ya. Datang ke situ, Pak Duta ini dijumpainya lah si Cemong dengan si Bardi. Si Duta ini ngaku bilang gini, Pak, saya ini asistennya tuan kalian. Saya dikirim. Pak bos kalian belum bisa pulang. Jadi saya disuruh memeriksa hasil pekerjaan kalian. Datang si Cemong, oh nggak apa-apa, silahkan Pak Duta, katanya gitu. Lalu si Bardi enak-enak saja itu ngirim-ngirim orang untuk memeriksa katanya kan. Lalu ditambahi lagi pekerjaannya, dibilang lagi begini. Kata Pak bos kalian untuk Pak Cemong, dia tambahan kerjanya membersihkan rumah lah lagi. Si Cemong nggak marah, malahan dia bilang, ya nggak apa-apa kalau itu perintah dari bos, katanya begitu. Si Bardi malahan diledeknya si Cemong tadi, mampus kau, itulah kau, baik-baik kali kau selama ini nggak dikasih gaji kita, ngapain kita baik-baik kali, katanya begitu. Tapi si Cemong itu, ya udahlah kalau dikasih tambahan kerjaan nggak apa-apa, kan untuk kita juga nih itu karena bos kita nih itu, katanya begitu. Terus ada lagi tambahan yang dikasih kerja sama si Pak Duta tadi. Tapi kalian bertukar apa ya, katanya, bertukar ladang, katanya. Jadi kan tadi kan Pak Cemong punyanya yang sebelah kiri, Pak Bardi sebelah kanan, disuruh tukar. Nah, ditukarlah. Jadi Pak Bardi mengerjakan sebelah kiri, Pak Cemong mengerjakan sebelah kanan. Nah, waktu itu apa yang dikerjakan si Cemong kan sebelah kanan. Hasil yang dikerjakannya juga bagus. Makin menghasilkan banyak. Tapi si Bardi tadi kan sebelah kiri punya si Cemong tadi. Hasilnya makin gak bagus. Aturan kan mangganya banyak-banyak dari situ kan. Karena diurus Pak Cemong kan. Sekarang terbalik. Tambah lagi rumah yang dikerjakannya kan. Ketika Pak Duta tadi pergi, pulang balik dia lagi. Dia bilang gini, oke ya, saya sudah kerjakan tugas saya hanya melaksanakan pesan dari bos kalian. Kerjakan sajalah, katanya gitu. Pergilah si Pak Duta tadi pulang ke tempatnya bersama si bosnya mungkin ya.
Lalu ketika bekerja siapanya itu, si Cemong dengan si Bardi, Pak Bardinya itu mengejek-ngejek si Cemong. Alah Cemong, capek kali kau kerjain ladang-ladang. Udahlah, nggak banyak hasilnya itu. Aku aja mengerjakan ladang mangga yang sebelah yang aku kerjakan itu, mana pernah banyak hasilnya. Rupanya terbalik apa yang diucapkan si Bardi kepada si Cemong. Mangga, kebun mangga yang dikerjakan si Cemong sekarang, ya kan, yang bekas punya si Bardi itu berbuah lebat banyak dan dijualnya hasilnya itu tambah banyak. Emang dia capek akan mengerjakan rumah lagi kan, bersihkan rumahnya besar. Oh, karena itu kan rumah si bosnya. Suatu hari pulanglah si bosnya tadi. Waktu pulang si bosnya, dipanggilnya si Cemong sama si Bardi tadi. Orang itu dua udah takut-takut. Aduh, gimana lagi nanti ya? Aduh, katanya. Paling takut tuh si Bardi karena hasil kebun mangganya gak banyak. Lalu panggil lah kan. Cemong, sini kau. Iya tuan. Apa tuan? Mana hasil pekerjaanmu selama saya tidak di sini? Katanya. Ini tuan. Maaf tuan. Hasil ladang mangga itu ada memang, tapi sudah saya pakai untuk membeli pupuk dan membeli kompos, terus untuk biaya hidup saya juga tuan, kan nggak tuan kasih gaji saya, belum lagi saya bersihkan rumah tuan, katanya. Maaf ya tuan, saya sudah menghabiskan uangnya, katanya. Sekali lagi saya mohon maaf ya tuan. Lalu tuannya lihat begini. Oh, begitu ya? Baiklah, tunggu sebentar. Lalu dipanggil lagi si Bardi. Bardi, sini kau. Apa hasilmu selama saya tidak di sini? Kata dia kan jumpanya. Ini tuan, kayak gini tuan. Waktu aku kerjakan ladang itu kan, gak pernah ada hasilnya. Udahnya aku kasih apa? Pupuk, tapi aku nggak bisa membeli pupuk karena biaya hidupku pun dari menjual mangga itunya. Capek kali aku terus-terus. Tak ada pun tuan kasih gaji sama aku, ya macam mana aku hidup, katanya gitu. Ya apalah mau aku bikin, katanya gitu. Malas-malas lah, katanya gitu. Si tuannya ini marah sama dia. Kau itulah tidak menghargai apa yang sudah saya titipkan kepadamu. Hari ini juga kau harus ganti semua apa yang sudah saya kasih selama ini, katanya. Ladang mangga yang harusnya jatahmu itu saya kasih kepada si Cemong, katanya. Aduh tuan, itu saya keluar kamu dari sini, katanya. Lalu diusirlah si Bardi tadi. Tapi si Cemong karena dia berkata jujur dan dia rajin, tadi ladangnya si Bardi itu jadi sama dia. Satu lagi, karena kamu sudah menganggap ini seperti rumahmu sendiri, rumah ini pun akan jadi milikmu, katanya. Akhirnya Pak Cemong mendapat harta yang banyak lagi. 2 kebun mangga tambah 1 rumah. Nah, itulah dia. Berarti Pak Cemong termasuk yang setia dan taat mengerjakan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Nah, apa makna cerita ini adik-adik? Pesannya yang pertama itu, jadilah orang yang bisa dipercaya. Bagaimana caranya supaya bisa dipercaya? 1. Lakukanlah hal-hal yang sederhana. Misalnya, kerjakan tugas yang diberikan oleh orang tua dan guru dengan sebaik-baiknya. Selalu berkata jujur. Baru mau merawat barang-barang yang diberikan atau dititipkan kepada kita dengan baik. Yang kedua, jika kita setia dalam perkara-perkara sederhana, maka Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa lagi kepada kita. Amin adik-adik? Amin. Shalom, sampai jumpa.